Santo David lahir sekitar tahun 520 di Courtdigen, Wales, dari keluarga bangsawan yang memiliki pengaruh besar di wilayah tersebut. Sejak kecil, ia dididik dalam lingkungan yang religius dan menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap kehidupan rohani. Pendidikan awalnya berpusat pada ajaran Kristiani dan praktik asketisme, yang kelak membentuknya menjadi seorang pemimpin spiritual yang disegani. Seiring bertambahnya usia, David memilih untuk mengabdikan hidupnya kepada Tuhan dan menjadi seorang biarawan. Ia belajar di bawah bimbingan Santo Paulus Aurelianus dan kemudian menempuh perjalanan ke berbagai tempat untuk mendalami ilmu keagamaan. Ketekunannya dalam studi dan kehidupan doa menjadikannya seorang yang penuh kebijaksanaan serta berwawasan luas dalam hal spiritualitas. David dikenal sebagai seorang pendiri biara yang aktif. Ia mendirikan sekitar 12 biara di berbagai wilayah, yang menjadi pusat kehidupan rohani dan pendidikan bagi para calon imam serta biarawan. Biara-biara ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pertanian, pendidikan, dan pelayanan kepada masyarakat setempat. Kehidupan di dalamnya sangat disiplin, dengan penekanan pada kerja keras, doa, dan pengabdian kepada Tuhan. Di antara semua biara yang didirikannya, biara Menevia di bagian barat daya Wales menjadi pusat utama aktivitasnya. Di sanalah ia menetap dan memimpin komunitas biarawan dengan penuh kebijaksanaan serta keteladanan. Biara ini berkembang menjadi pusat spiritual yang sangat penting bagi gereja Keltik, menarik banyak calon biarawan dan pemimpin rohani dari berbagai wilayah. David memainkan peranan besar dalam perkembangan gereja Keltik pada masanya. Ia tidak hanya membimbing komunitasnya sendiri, tetapi juga memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan iman di seluruh Wales dan Irlandia. Banyak perintis gereja di Irlandia, termasuk Santo Finianus dari Clonard, belajar di bawah asuhannya di Menevia. Finianus sendiri kelak dikenal sebagai Bapa Monastik Irlandia karena jasanya dalam menyebarkan kehidupan monastik di sana. Ketokohan Santo David tidak hanya diakui di kalangan rohaniwan, tetapi juga oleh masyarakat luas. Banyak gereja di Wales, terutama di bagian selatan, didedikasikan atas namanya. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh dan ketenarannya dalam kehidupan umat Kristiani pada saat itu. Lebih dari 50 gereja kuno memilihnya sebagai santo pelindung mereka, menandakan penghormatan mendalam yang diberikan kepadanya. Selain aktif dalam pengajaran dan pendirian biara, Santo David juga dikenal sebagai seorang pembicara ulung dan pemimpin rohani yang karismatik. Ia berperan dalam beberapa sinode gerejawi yang membahas ajaran iman dan disiplin hidup monastik. Kemampuannya dalam berbicara dan membimbing orang lain membuatnya dihormati oleh banyak orang, termasuk para pemimpin gereja lainnya. David menjalani hidupnya dengan penuh kesederhanaan dan kesalehan hingga akhir hayatnya. Ia meninggal dunia pada tahun 601 di Biara Menevia, tempat yang telah menjadi pusat kehidupannya selama bertahun-tahun. Kematian David meninggalkan duka mendalam bagi para murid dan pengikutnya, tetapi warisan spiritualnya tetap hidup dalam komunitas yang telah ia bangun. Penghormatan terhadap Santo David terus berkembang bahkan setelah kematiannya. Pada tahun 1120, ia secara resmi digelari sebagai seorang santo oleh Sri Paus Kalistus II, yang menjabat antara tahun 1119 hingga 1124. Pengangkatannya sebagai santo secara resmi semakin memperkuat kedudukannya sebagai tokoh penting dalam sejarah kekristenan di Wales.
Hingga saat ini, Santo David tetap dihormati sebagai Santo Pelindung Wales. Peringatannya dirayakan setiap tanggal 1 Maret yang dikenal sebagai Hari Santo David di Wales. Tradisi ini terus dipertahankan oleh umat Kristiani di sana sebagai bentuk penghormatan terhadap hidup dan karyanya. Warisannya sebagai seorang gembala spiritual, pendidik, dan pelindung umat terus menginspirasi banyak orang hingga saat ini.